Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kasih dan kuasanya tetap sama. Bahkan saat ini, waktu saudara menyembah Tuhan, rasakan kasihnya, kuasanya. Dia akan memulihkan, Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti mengulurkan tangannya untuk menjamah hidup kita semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Tuhan Yesus jamah anak-anak, semuanya akan diubah. Dan kami tahu saat ini Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Kasih Tuhan, saat ini bukalah hati saudara, terimalah uluran tangannya. Dia mengasihi saudara, yang ingin memulihkan, yang ingin menyembuhkan, yang ingin memperbaiki saudara, yang ingin membangkitkan saudara. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Ibadah Raya Online diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8, 10.30, dan 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak online diadakan setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL dan ingin bergabung, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Riki di nomor telepon 0856 886 6967. Berikut ini daerah-daerah KUL yang bisa Bapak Ibu ikuti: Keranggan, Gunung Putri, Bukit Golf, Kampung Sawah, Jatiwarna, Cibubur Country, Harvest City, Cita Grand, Youth, dan GC. Mari bersama alami kuasa dan lawatan Allah dalam ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita memperkatakan bersama-sama makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya percaya kondisi kita luar biasa di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Mari boleh katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Di rumah-rumah berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Boleh katakan Tuhan Yesus dahsyat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini. Amin. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
lebih lagi bagi Tuhan kita. Yang percaya, sorakan haleluya. Tepuk tangan lebih lagi yang dahsyat. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah sumber kekuatan kita, gunung batu kita, benteng pertahanan kita. Sorakan sekali lagi haleluya. Saya percaya ada sukacita di rumah-rumah, amin. Ayo sekali lagi boleh berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Oh, rapatakara, lapatakara, labarala, barala, 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 barala. Oh, rala, barala, 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 barala. Oh, rala, barala, 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 barala. Oh, rala, barala, 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 barala. Kami membawa ucapan syukur kami, Tuhan. Kalau hari ini kami akan sehidangan dengan anggur dan roti perjamuan, Tuhan. Kami mau bawa korban syukur yang terbaik, sebab hanya Engkau saja yang layak. Engkau saja yang layak ditinggikan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rala barala 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 barala. Oh, rala barala 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 barala. Oh, rala baya syarala barala 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 barala. Jesus. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku. Selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanmu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari umat Tuhan yang di rumah-rumah boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu ya Tuhan. Karena cinta-Mu. Haleluya. Hidupku pimpin jalan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau
selamatkan hidup semua karena cintamu. Ini hidup kami, hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, mari sembah Tuhan lebih lagi. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Amin, amin, amin. Bapa, mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan. Panggil namanya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan lebih lagi. Panggil namanya Yesus. Yesus pegang, ku tak dapat hidup. Bapa, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Sebab hanya Engkau alasan kami hidup, Tuhan. Hanya Engkau saja, Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Oh, ralaba, 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 ralaba. Oh, ralaba, 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 ralaba. Syaralaba, ralaba, 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 ralaba. Ralaba, 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 ralaba. Mari lebih
lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dia hadir. Yesus hadir. Syarala barala 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 Syarala barala 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 Syarala bo irala bo rala baya sende. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kedahsyatan-Mu ya Bapa. Oh, mari umat Tuhan perkatakan sorak-sorai bagi Dia. Perkatakan sorak-sorai bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya. Oh, rala barala 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 barala. Oh, rala barala 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 barala. Syakarala barala 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 barala. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari umat Tuhan, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, so here, so here, so here to lift you high, be glorified. Woo! I am yours, forever yours. God here, and all believe.
Kau layak. Ayo di rumah-rumah angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Sebab Kau layak. Terima pujian. Yesus. Sebab Kau layak. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi bagi Dia. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Terima pujian. Sebab Kau layak. Tuhan Yesus Raja di atas segala. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi katakan sebab Kau layak. Mari jemaat Tuhan. Mari sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. 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 Mari terus sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus. Korabata karala barala bata karala barala bara 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 bara. Korala bata. Mari berdoa dalam bahasa roh. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah berdoa dalam bahasa roh. Korabata karala bara 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 bara. Korala bara 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 bara. Hikara bara 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 bara. Jamah ya Tuhan keluarga-keluarga. Jamah suami istri, jamah keluarga-keluarga saat ini. Ora bata karala bara 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 bara. Korala bara 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 bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ora bakarala bara bara. Biarlah pintu-pintu itu terbuka saat ini. Ketika umatmu sungguh-sungguh beribadah pada hari ini, pintu-pintu terbuka, terbuka, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh rabatakara labara. Oh rabakara, Engkau sanggup Tuhan. Kuasamu tidak terbatas. Engkau Allah yang maha kuasa. Dimanapun umatmu berada, cari jamah, jamah, jamah. Haleluya, haleluya. Oh rabatakara baba. Hinarala batakara baba. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari berdoa masing-masing di rumah masing-masing berdoa. Oh rabakara baba. Hinarala batakara bara. Hikara masyanda karalamo ya karalamo ya sandi. Hina kaya rala ya karala bara. Hina karala bala. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat keadaan anak-anak-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Ku percaya Engkau Allah yang sangat baik. Kau tahu apa yang dibutuhkan, apa yang jadi pergumulan umat-Mu. Tetapi ya Tuhan hari-hari ini, biarlah buat kami semakin mencintai-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua. Hati kami terbuka, hati kami siap dibentuk, hidup kami siap diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini.
Urapi hambamu ya Roh Kudus. Biarlah hambamu boleh menyampaikan apa menjadi isi hatimu sesuai dengan hikmat, pertolongan, pengurapan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang mungkin di rumah-rumah, mari yang di manapun juga kita silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Ya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah ada di bulan November dan kita akan 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini Bapak Ibu Saudara. Tahun yang sungguh luar biasa yang membawa perubahan dan juga pengalaman yang baru di dalam kehidupan setiap kita semua. Puji Tuhan, tapi saya percaya di atas semuanya itu Allah yang berdaulat atas hidup kita dan Allah yang bekerja atas hidup kita mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Bulan yang lalu gembala sidang kita sudah menyampaikan mengenai kasih yang mula-mula, kualitas kasih yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya kepada Tuhan. Mari kita akan lihat dalam kitab Yeremia ini akan menjadi satu pelajaran yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana keadaan bangsa Israel, Yehuda pada waktu itu. Dan ini akan membawa suatu hikmat bagi kita untuk yang kita hidup di akhir zaman ini. Mari kita lihat, kita baca Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu, pada kasih masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikut aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di mana Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Yeremia hidup di zaman di mana bangsa Israel sudah menikmati janji Tuhan. Atau mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Tepatnya Yeremia hidup pada zaman Raja Yosia memerintah atas Yehuda. Sampai pada akhir di mana bangsa Israel sebelum mengalami pembuangan ke Babel. Mengalami hukuman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka bertobat. Berbalik kepada Tuhan. Dan Nabi Yeremia juga
memberitakan penghukuman Tuhan seandainya bangsa Israel tidak bertobat. Karena pada waktu itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda, bahkan termasuk imam, bahkan kita baca tadi termasuk gembala, mereka sudah yang namanya mengikuti dewa-dewa bangsa lain. Mereka sudah kehilangan kasih yang sepenuh hati kepada Tuhan. Oleh sebab itu Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Tetapi pada akhirnya mereka tidak bertobat dan firman Tuhan digenapi, mereka ditawan, dihukum, dibuang ke Babel. Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 2 ini akan memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita hidup di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Ada pesan-pesan Tuhan yang kita akan dapatkan, ada pelajaran yang Tuhan akan berikan kepada kita supaya kita tetap yang namanya berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tetap mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang mau ini katakan amin. Nah, coba kita lihat ayat yang pertama, apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda atau bangsa Israel pada saat itu sehingga firman Tuhan datang kepada Yeremia. Dikatakan begini, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikut aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada Yeremia dan ini diberitahukan kepada bangsa Israel. Tuhan katakan, aku teringat. Teringat kepada apa? Kepada kasih masa mudamu dan cinta pada waktu engkau menjadi pengantenku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dinamakan dengan cinta mula-mula. Kehidupan bangsa Israel dan Tuhan sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali di Alkitab dilambangkan dengan hubungan suami istri. Di mana Bapak Ibu Saudara pada waktu pasangan, seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, kemudian mereka menikah. Maka itulah disebut dengan masa-masa bulan madu. Di mana cinta mereka waktu saat itu begitu membaranya, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikianlah yang Tuhan inginkan. Cinta kita kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku teringat. Kata teringat ini saya merenungkan mempunyai dua arti, Bapak Ibu Saudara. Artinya sesuatu yang sangat berkesan dan sangat dirindukan oleh Tuhan. Bagi siapa? Bagi Yehuda atau bangsa Israel untuk dilakukan. Ternyata inilah yang sangat dirindukan, yang sangat berkesan bagi Tuhan. Ketika apa? Ketika bangsa Israel mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Kata teringat juga mempunyai pengertian sesuatu yang dulu pernah terjadi, pernah dilakukan, atau pernah dialami, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang terjadi dengan bangsa Israel. Dulu mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kasih yang mula-mula. Jatuh cinta kepada Tuhan. Tetapi ketika ayat ini disampaikan, mereka sudah tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Sehingga Tuhan bilang, aku teringat. Bapak Ibu Saudara, kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap jiwa kita. Dan segenap akal budi kita. Hari-hari ini Tuhan menyerukan kepada kita semua umat Tuhan. Untuk yang namanya kembali ke kasih yang mula-mula, Bapak Saudara.
Kasih di mana kita begitu mencintai Tuhan, begitu jatuh cinta kepada Tuhan. Biasanya ini terjadi ketika pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Saya tidak tahu kapan Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang menyebabkan ada satu gelora kasih, cinta kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan kasih yang mula-mula. Saya pribadi Bapak Ibu Saudara, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami yang namanya kasih yang mula-mula itu. Orang yang mengalami biasanya kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara pada awalnya biasanya, maka orang tersebut akan mencintai hadirat Tuhan. Menyukai hadirat Tuhan. Keinginannya selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Itu biasanya orang yang mengalami cinta yang mula-mula atau kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Dikit-dikit dia maunya berdoa. Dikit-dikit dia maunya yang namanya beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Dia menyiapkan waktunya. Bangun pagi dia berdoa. Malam hari sebelum tidur dia berdoa. Yang dia sukai, yang dia cintai selalu berada dalam hadirat Tuhan. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang Daud. Bagaimana hati Daud yang begitu mencintai hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki kasih yang mula-mula. Memang seperti itulah biasanya orang yang memiliki kasih yang mula-mula Bapak Saudara. Kemudian biasanya orang yang mencintai Tuhan dengan kasih yang mula-mula, maka dia akan mencintai firman Tuhan. Dia akan suka baca Alkitab. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Inilah yang biasanya yang dialami oleh orang yang mengalami kasih yang mula-mula. Dia luangkan waktu, meskipun capek dia tetap baca Alkitab. Meskipun sibuk dia tetap baca Alkitab. Kenapa? Karena dia mencintai firman Tuhan. Karena dia mengalami kasih yang mula-mula. Biasanya juga orang yang mengalami kasih yang mula-mula, maka dia akan menyukai apa yang Tuhan sukai. Dia akan hidup kudus. Dia akan menjadi saksi Tuhan. Dia akan rela berkorban untuk Tuhan. Dia mau bayar harga untuk Tuhan. Orang yang mengalami kasih yang mula-mula akan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Katakan amin. Di ayat yang kedua, di bagian yang terakhir dikatakan begini. Bagaimana engkau mengikut aku di padang gurun, di negeri yang tidak bertetaburan. Bapak Saudara, ketika waktu itu Tuhan bilang bangsa Israel mengikuti dia di padang gurun, di negeri yang tidak bertaburan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula, maka meskipun di padang gurun, meskipun di negeri yang tidak ada tetaburan, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan bukan karena berkat, tetapi karena pribadi Tuhan yang sudah sangat mengasihinya. Katakan amin. Di padang gurun tetap setia, tetap ikut Tuhan. Bahkan tidak ada tetaburan. Artinya ini berbicara mengenai krisis, Bapak Ibu. Krisis keuangan. Tetap cinta Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita harus tetap cinta Tuhan. Dengan apa? Dengan kasih yang mula-mula. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ada satu yang unik saya mau cerita. Di masa-masa pandemi ini yang saya jumpai dalam pelayanan. Baik di Cibubur maupun juga di Salemba. Salah satu yang menarik yang saya temukan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa anak-anak muda, terutama pengerja, datang kepada saya. Mengapa? Melaporkan diri karena mereka mau menjalin yang namanya hubungan pranikah atau pacaran. Memang di gereja kita setiap pengerja yang mau berpacaran itu harus
melaporkan dirinya. Untuk apa? Untuk dibimbing, untuk didoakan, Bapak Saudara, untuk dipersiapkan memasuki masa pernikahan. Kemudian saya berpikir, saya bicara sama mereka, saya bilang gini, wah luar biasa loh, ya kan? Kita jaga jarak, tapi kalian ternyata tetap bisa bertemu juga. Bahkan bisa yang namanya akhirnya komitmen untuk berpacaran. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang namanya cinta itu tidak bisa dihalangi dengan yang namanya pandemi. Bapak Ibu Saudara, ya, untuk urusan cinta dengan manusia, pandemi nggak bisa halangi. Apalagi untuk urusan cinta kita kepada Tuhan, corona, pandemi juga tidak bisa menghalangi. Katakan haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersemi meskipun di masa pandemi. Apa itu? Cinta kepada Tuhan. Kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Karena inilah yang Tuhan rindukan, yang sangat berkesan di hatinya Tuhan. Katakan haleluya, bilang kiri kanannya. Ya kalau ada suami istri bilang tetap bersemi di masa pandemi. Apa itu? Kasih kita kepada Tuhan. Cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita buka ayat yang ketiga dari Yeremia pasal yang kedua. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Sebagai buah bungaran dan hasil tanahnya. Semua orang yang makannya menjadi bersalah. Malah petaka menimpa mereka. Demikian firman Tuhan. Saya percaya orang yang memiliki kasih yang mula-mula, dia akan hidup kudus. Dia mau bayar harga untuk yang namanya meninggalkan dosa. Katakan amin. Katakan yes. Bapak Ibu Saudara, kemudian berikutnya kita lihat Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kita sudah tahu bahwa kasih yang mula-mula inilah yang diinginkan Tuhan. Yang tetap bersemi di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Meskipun di saat-saat pandemi saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam kita mengikuti Tuhan akan banyak yang namanya cobaan. Akan banyak yang namanya halangan rintangan yang mencoba untuk menggerus kasih kita kepada Tuhan. Kita akan lihat ayat yang keempat dan 5. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub. Hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Di ayat yang keempat dan kelima ini Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan ada hal-hal yang membuat cinta kita atau kasih mula-mula kita itu luntur kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan begini, Tuhan bertanya kepada orang Israel dan orang Yehuda, dikatakan begini, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keturunan Israel, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan didapati nenek moyangmu padaku? Jadi Tuhan itu seolah-olah mengatakan begini, ketika Tuhan bertanya demikian, maka Tuhan itu mau katakan kepada bangsa Israel, bahwa aku ini Allah yang baik. Yang tidak pernah merancangkan yang jahat di dalam hidupmu. Katakan amin. Oleh sebab itu Tuhan menantang bangsa Israel dengan satu pertanyaan. Adakah kecurangan yang kau dapati daripadaku? Kata Tuhan. Saya percaya tidak ada kecurangan yang kita dapatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang dapat menggerus atau membuat kasih mula-mula kita luntur, yaitu apa Bu Saudara? Yaitu pemikiran yang salah tentang Tuhan. Ini yang pertama. Seringkali begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup, kita menghadapi tantangan dalam hidup, di saat kita mengiringi Tuhan, maka iblis seringkali memberikan pemikiran-pemikiran yang salah tentang Tuhan.
Dia akan masukkan pemikiran bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak sayang kepada saya. Tuhan itu sayang kepada yang lain. Ini pemikiran-pemikiran yang akan diberikan oleh iblis ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan setiap kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengalami atau tidak. Tetapi saya pun terkadang mengalami pemikiran ini datang di dalam kehidupan saya. Ketika di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, mari kita lihat. Ketika Hawa dicobai oleh iblis ketika ada di Taman Eden, maka iblis berkata demikian, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ketika iblis mencobai Hawa, ular berkata hal yang demikian. Segala pohon dalam taman ini tidak boleh atau jangan kamu makan buahnya, bukan? Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Perkataan ini seolah-olah seperti perkataan Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan Hawa untuk tidak memakan semua, tidak boleh memakan semua buah yang ada di Taman Eden. Firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Hanya yang di tengah-tengah itu yang tidak boleh. Iblis berkata, semua buah jangan kamu makan buahnya. Dari maksud dari perkataan iblis ini Bapak Ibu Saudara, itu mempunyai maksud salah satu begini. Kalau seandainya Tuhan melarang mereka makan semua buah, mereka hidup bagaimana? Bagaimana dengan pemeliharaan Tuhan? Iblis mencoba memberikan sugesti dalam pikiran Hawa untuk mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Allah yang jahat. Allah yang tidak memperhatikan yang namanya kebutuhan kehidupan mereka. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, seringkali pemikiran yang seperti ini dimasukkan ke dalam pikiran orang percaya oleh iblis. Seolah-olah mengatakan Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu berlaku curang. Tuhan itu jahat. Kenapa? Karena permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang percaya tersebut. Bahkan orang percaya tersebut mulai membandingkan dia dengan orang yang lain. Kenapa doanya sudah dijawab? Kenapa saya belum? Tuhan gak adil. Tuhan jahat. Tuhan curang. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang akan membuat kasih mula-mula itu kita itu menurun kualitasnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Yang mengerti katakan amin, yang mengerti katakan yes. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang dapat menyebabkan yang namanya kasih mula-mula kita itu luntur, yaitu di ayat kelima berkata begini, sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Hal yang kedua yang dapat melunturkan kasih mula-mula kita kepada Tuhan yaitu penyembahan berhala. Oleh sebab itu ada firman Tuhan berkata, hati-hati terhadap yang namanya penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala ini di dalam Alkitab juga bisa berbicara mengenai perselingkuhan atau perzinahan secara rohani. Waktu bangsa Israel ada di tanah Kanaan,
Mereka mulai melihat bangsa-bangsa kafir yang ada di sana. Dan mereka mulai tertarik untuk mengikuti kepercayaan dan penyembahan daripada bangsa kafir tersebut. Dan mereka mulai terjerumus ke dalam yang namanya persembahan berhala. Di dunia ini, di zaman modern, ada juga hal-hal yang membuat kehidupan kita itu tertarik kepada hal-hal dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa juga terjerumus ke dalam penyembahan berhala versi modern saat ini. Kalau versi dulu menyembah yang namanya dewa hujan, dewa kesuburan, dewa api. Saya percaya orang Kristen saat ini sudah mengerti hal tersebut dan tidak akan mengikuti dewa-dewa tersebut atau kepercayaan tersebut. Tetapi Bapak Saudara, iblis menjebak kita kepada hal-hal yang lain. Jadi apabila kehidupan kita tidak menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dan yang utama di dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Orang yang menyembah berhala artinya apa Bapak Saudara? Seperti apa? Mempercayai hal-hal lain selain Allah. Satu-satunya yang mempunyai kuasa untuk menolongnya. Jadi ketika seseorang mempercayai hal-hal yang lain selain Allah, satu-satunya yang mempunyai kuasa untuk menolong hidupnya, maka dia akan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Contoh, dia pergi ke dukun untuk memohonkan pertolongan. Pergi ke gunung-gunung atau ke tempat tertentu untuk mendapatkan kuasa, ilmu kesaktian seperti tenaga dalam, ilmu kebal, Bapak Saudara. Ataupun kepercayaan-kepercayaan lainnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang melakukan hal seperti ini sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak mencintai Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Penyembahan berhala Bapak Saudara bisa terjadi juga begini. Apabila menggantungkan hidup kepada manusia atau benda-benda selain daripada Tuhan. Orang yang menggantungkan hidup atau mengandalkan hidupnya kepada manusia, kepada benda-benda dan bukan kepada Tuhan, maka dia juga sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dia mengandalkan, menggantungkan hidupnya kepada yang namanya atasan, jabatan, harta, uang, dokter. Bukan berarti kita tidak boleh ke dokter. Tetapi Bapak Ibu Saudara, atasan kita, jabatan, pekerjaan, harta, dokter, itu hanya adalah alatnya Tuhan. Bukan sumber kuasa, bukan sumber pertolongan itu. Sumber kuasa, sumber pertolongan kita harus datangnya dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Daud berkata, aku melayangkan pandangan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Datangnya dari Tuhan. Katakan amin, Tuhan gunung batu kita. Memang Bapak Saudara, Tuhan bisa tolong melalui atasan kita. Tuhan bisa tolong melalui pekerjaan, melalui jabatan kita, melalui uang kita, melalui dokter. Tapi ingat baik-baik, sumber pertolongan itu tetap datangnya dari Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, cintai Tuhan melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Katakan amin. Kemudian orang jatuh dalam penyembahan berhala Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika apa? Ketika orang tersebut tertarik kepada hal-hal dunia, melebihi ketertarikannya kepada Tuhan. Sehingga biasanya waktu yang diberikan untuk Tuhan adalah waktu yang sisa atau hanya sesempatnya. Berapa banyak kita beribadah, kita berdoa, kita baca firman hanya sesempatnya.
Artinya ada waktu yang dihabiskan kepada hal-hal yang menurut kita lebih menarik ketimbang untuk yang namanya bersekutu dengan Tuhan. Untuk yang namanya memperhatikan perkara-perkara rohani. Bila ini terjadi dalam kehidupan orang percaya, maka Bapak Ibu Saudara, dia sudah menjerumus atau menjurus kepada penyembahan berhala. Misalnya dia lebih tertarik kepada hobi. Kemudian persahabatan atau yang namanya relasi. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bisnis, pekerjaan. Bahkan juga dengan benda-benda seperti handphone, media sosial, dan segala macamnya. Sehingga kita menyisakan hanya menyempatkan waktu untuk yang namanya bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan bukan sesempatnya. Katakan amin. Bukan Bapak Saudara. Tetapi kita menyediakan waktu kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu lebih utama, lebih menarik ketimbang hobi, ketimbang persahabatan, ketimbang bisnis, ketimbang pekerjaan, ataupun handphone, media sosial kita. Katakan amin, hati-hati dengan yang namanya penyembahan berhala Bapak Saudara. Kita harus siapkan waktu kita. Demikian juga dengan uang Bapak Ibu Saudara. Uang juga bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Namanya mamon, cinta akan uang. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak terikat dengan uang, maka kita diajarkan untuk mengembalikan yang namanya persepuluhan. Persepuluhan ini Alkitab katakan merupakan milik Tuhan. Yang harus kita kembalikan. Ingat, bukan kita memberi, tapi kita kembalikan. Bukan disisakan Bapak Ibu Saudara, tapi disiapkan. Katakan amin. Dipisahkan. Jadi persepuluhan itu 10% kita pisahkan. Bukan kita sisakan. Jadi ketika terima berkat Tuhan 1 bulan itu, maka kita pisahkan 10%. Jadi bukan disisakan. Seperti begini Bapak Ibu Saudara. Di rumah tangga, ya ibunya lagi masak, misalnya goreng ayam. 1 ekor. Kemudian ini kita akan makan malam bersama dengan bapak, ya bapak, ibu, anak-anak makan malam. Tapi tiba-tiba pas siang sore harinya bapaknya telepon. Bu, maaf ma, saya nggak bisa pulang karena tiba-tiba ada rapat mendadak, ada sesuatu yang penting harus dibicarakan oleh pimpinan perusahaan. Jadi nggak bisa pulang. Wah, jadi saya nggak bisa makan malam bersama. Tapi nanti saya pasti pulang makan di rumah, kata bapaknya. Ya kan? Karena kenapa? Menghargai istrinya sudah masak. Akhirnya mamanya makanlah sama anak-anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, mamanya bilang, papa kita nggak bisa datang, nggak bisa makan bersama-sama. Ya nanti, tapi dia pulang. Tapi papa mau ngomong tadi dia akan makan masakan mama. Oleh sebab itu ya ini ayam, ya bagian yang ini kita pisahkan untuk papa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagiannya dipisahkan dulu. Jadi bukan anaknya makan dulu, istrinya makan, kemudian sisanya, inilah untuk papa. Jadi bapaknya tinggal sayapnya yang kecil gitu loh. Ya kan gitu. Ataupun tinggal ceker. Bukan itu Bapak Saudara, itu bukan namanya mengembalikan persepuluhan seperti itu. Kita kepada Tuhan harus mempunyai sikap yang benar, bukan menyisakan. Sama seperti waktu dan juga uang, tapi pisahkan, siapkan. Inilah untuk Tuhan. Itulah sikap yang terbaik. Katakan amin. Amin. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Penyembahan berhala Bapak Saudara juga bisa terjadi apabila apa? Ya, adat istiadat atau tradisi dijadikan di atas firman Tuhan. Saya tidak menentang yang namanya adat istiadat, budaya yang ada. Itu bagus Bapak Ibu Saudara. Tetapi tetap firman Tuhan di atasnya. Katakan amin. Loh ya. Karena kadang-kadang ada yang bilang begini. Lebih baik tidak beragama daripada tidak beradat. Oh Bapak itu salah. Gitu loh. Firman Tuhan harus tetap yang utama. Katakan haleluya. Kalau kita menjadikan adat istiadat, tradisi,
melebihi di atas firman Tuhan. Itu juga merupakan berhala. Kemudian berhala berikutnya adalah nafsu duniawi. Hawa nafsu duniawi. Efesus 5 ayat 5 berkata, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi ketika orang melakukan kesundalan, kecemaran, keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Ini adalah hawa nafsu duniawi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sudah belajar tadi apa yang Tuhan inginkan, yang rindukan bagi kita hari-hari ini, yaitu kasih yang mula-mula. Katakan amin, sampai Tuhan bilang, aku teringat akan kasih-Mu pada masa muda. Pada waktu engkau menjadi pengantenku, kata Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar apa saja yang dapat menyebabkan kasih mula-mula kita itu hilang dalam hidup kita. Pemikiran yang salah tentang Tuhan. Dan yang kedua, penyembahan berhala. Oleh sebab itu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap berada di kasih yang mula-mula? Kita buka dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Tuhan berfirman kepada jemaat di Efesus adalah jemaat di akhir zaman. Ini melambangkan jemaat yang hidup di zaman akhir seperti kita saat ini. Ayat 4 dan 5 berkata begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini kehilangan kasih yang mula-mula, saya tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin karena kekecewaan kepada Tuhan. Dimulai dengan kekecewaan kepada manusia, kepada sesama. Kemudian iblis memberikan pikiran-pikiran yang salah tentang Tuhan. Sehingga engkau mulai mundur dari Tuhan. Mungkin engkau masih beribadah, engkau sepertinya masih setia kepada Tuhan. Tetapi cintamu tidak seperti ketika engkau jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Ataupun karena akibat dari penyembahan berhala, engkau lebih tertarik kepada hal-hal dunia ini yang sudah saya sampaikan tadi. Apa yang harus dilakukan Bapak Saudara? Ayo datang sama Tuhan, bertobatlah. Amin. Tuhan sanggup pulihkan hati kita. Karena kasih mula-mula itu bukan berbicara waktu, tetapi kasih mula-mula itu berbicara hati. Kalau berbicara waktu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa dipulihkan lagi. Tapi kalau berbicara hati bisa kembali lagi, bisa dipulihkan lagi. Kasih kita, cinta kita kepada Tuhan bisa dipulihkan kembali. Katakan amin. Datanglah kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bereskan kepada Tuhan, minta anugerah Tuhan. Dan ingat Bapak Saudara, ingat-ingatlah kebaikan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau iblis katakan Tuhan Yesus itu enggak jahat, Tuhan Yesus jahat, tidak adil gitu ya. Mari ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan yang mana Bapak Saudara? Ingatlah pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saya percaya orang yang memandang kepada salib Tuhan, maka dia akan pasti mengalami yang namanya pemulihan. Katakan amin, katakan yes. Kemudian Bapak Ibu Saudara berikutnya, lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jadi bertobat, bangkit, lakukan lagi. Paksakan diri kita untuk lakukan yang semula kita lakukan. Kalau dulu kita suka doa pujian penyembahan, pulang kantor capek tetap doa. Tetap baca firman Tuhan. Pagi-pagi bangun doa. Muji nyembah Tuhan. Baca Alkitab. Maka lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Katakan amin. Bapak Saudara, saya ingat anak yang terhilang. Ketika dia ada di kandang babi. Dia kemudian teringat akan rumah bapaknya. Waduh, di rumah bapakku karyawannya saja tidak ada yang kekurangan. Ketika dia teringat, apa yang dia lakukan? Dia segera bangkit. Dan dia segera melangkah untuk pulang ke rumah bapaknya. Katakan amin. Dan apa yang terjadi? Pemulihan itu terjadi. Jadi
Kembali ke kasih yang mula-mula. Bukan hanya wacana, bukan hanya ucapan. Tapi harus tindakan. Lakukan yang semula engkau lakukan. Katakan amin. Kalau seandainya anak yang hilang itu hanya berandai-andai, hanya berangan-angan, dan hanya berucap saja, maka dia tidak akan pernah mengalami pemulihan. Ayo bangkit, kembali, lakukan semula yang engkau lakukan. Tuhan memberkati dan biarlah kasih kita tetap bersemi, cinta kita tetap bersemi kepada Tuhan meskipun di masa pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyi satu lagu yang waktu itu lagu ini ada lagu di mana pertama kali saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertama kali saya menginjakkan kaki di gereja. Waktu itu tahun 96 awal Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama nyanyi lagu ini Bapak Saudara. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku untuk memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku untuk memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Mari angkat tangan kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, Allahku, Allahku, ya Rajaku, Allahku, Allahku, ya Rajaku. Haleluya. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami tahu apa menjadi kerinduan-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Untuk setiap kami umat-Mu yang hidup di akhir zaman. Yaitu untuk kami mengasihi Engkau dengan kasih yang mula-mula. Tuhan, biar kami mengejar apa yang menjadi perkenan-Mu. Oleh sebab itu kami akan jaga hati kami ini Tuhan. Kami akan jaga pikiran kami. Untuk tetap kasih kami menyala-nyala kepadamu. Tetap kami mencintai Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Ampuni jika ada hal-hal Tuhan yang membuat kami menjauh dari Tuhan. Ada berhala-berhala yang membuat kami menjauh dari Tuhan.
Tuhan ampuni, kuduskan, pulihkan keadaan kami. Pulihkan keadaan umat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau melakukan yang semula kami lakukan kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu. Dan Kau percaya ya Tuhan, ketika di padang gurun kami memiliki kasih yang mula-mula, maka kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga-keluarga yang ada, berkati usaha pekerjaan, sertai secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu sakramen mendatangkan anugerah berkat Tuhan. Tapi sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, setiap kali kita masuk perjamuan kudus ini, kita mengingat kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pejamkan mata kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa dalam sorga, siapakah kami ini? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa, upah dosa adalah maut. Mati, namun Engkau dijadikan dosa supaya kami dibebaskan dari dosa. Tuhan Yesus, Kau angkat aku jadi anak-Mu, Kau bela, Kau lindungi. Tuhan, Kau jadikan aku biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari ikuti kata-kata saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau baik, sungguh baik, sungguh baik, sangat baik sangat baik kepada saya. kepada saya. Merenungkan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memberkati kita dengan perjamuan kudus ini apabila kita makan dan minum dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan dosa, sakit hati, iri hati atau hal-hal yang lainnya. Oleh sebab itu kita bereskan kepada Tuhan kalau Tuhan ingatkan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Mari kita berdoa, Bapa ampuni aku, kuduskan kami semua, sucikan. Mari minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Haleluya. Haleluya. Basuh kami dengan darah-Mu, layakkan kami untuk sidangan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Saudara siapkan roti dan anggur kita, siapkan hati kita. Haleluya. Horabatakaya raba-raba. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Ucapkan syukur, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Berkat atas keluarga-keluarga. Terima. Terima. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima mujizat. Dalam nama Yesus. Engkau akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Mencintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberikan persembahan ibadah raya dengan menggunakan barcode berikut ini. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhan. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari terus kita perkatakan dan imani Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan, bawa kepada Tuhan hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan yang merupakan milik Tuhan, mau persembahan diakonia dan persembahan ibadah raya. Mari sama-sama Bapak Saudara kita berdoa. Bapa dalam sorga, berkati anak-anak-Mu yang hari ini dengan setia, dengan sukarela dan sukacita membawa persembahan kepadamu Tuhan. Baik itu persembahan untuk ibadah raya, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan yang merupakan menjadi milik-Mu. Bapakku berdoa, Kau Allah yang setia mengenapi janji-Mu. Anak-anak-Mu mengasihi-Mu. Aku berdoa, limpahkanlah berkat-Mu, penuhi lumuh-lumuh mereka, perbendaharaan mereka dengan gandum, anggur, minyak yang terbaik dari Tuhan. Tidak ada lagi mengalami kegagalan terus-menerus. Tidak ada lagi mengalami kemiskinan terus-menerus. Umat-Mu akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Bagi hormat, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pelihara umat-Mu secara ajaib. Dan juga aku berdoa secara khusus untuk umat-Mu yang juga menabur, memberikan persembahan untuk pelunasan gedung gereja, untuk pembayaran gedung gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati dengan berlimpah-limpah. Mereka memperhatikan rumah-Mu. Aku percaya janji-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga akan memperhatikan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Lakukan ya Tuhan apa yang Kau lakukan bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah. Kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia.
dekatkanlah